Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini pesan semesta untuk kalian para Capricorn. Saya buka 3 kartu, iya. Jadi pesannya bisa untuk kapan aja, timeless ya. Ini pesan pertamanya, surrender, menyerahkan diri. Capricorn, kepada apa? Ayo nanti kita lihat dan itu tentang apa. Yang kedua kartunya adalah dari Monology Oracle Card. Ya, my dear Capricorn, dan pesannya adalah a new romantic cycle begin, new moon in Libra. Aduh, ada yang romantis kayaknya, mentang-mentang habis Valentine ya. Terus yang terakhir Capricorn, ini pasti ada yang protes, enggak Mbak Lucy, saya nggak suka cinta-cintaan. Pasti ada yang protes gitu ya Capricorn. Udahlah ya. Satu lagi nih dari self healing card. Apa yang perlu di healing dari kalian? Ternyata inner child-nya. Pesannya mantap surantaf nih kayaknya. Oke. Untuk surrender, menyerah sama apa? Nasib enggak. Nasib tuh bisa diperbaiki, bisa kita kembangin semua apa yang menjadi potensi kita. Tapi menyerahkan diri kepada Sang Pencipta, karena beliaulah yang membuat jalan cerita, menulis jalan cerita yang se-perfect mungkin. Seriously itu perfect, seriously itu yang paling baik untuk kita. Pun kalau kalian bilang gini, gimana baik mbak, gini gitu. Iya sih, emang sih kita sebagai manusia pasti bilangnya kayak gitu ya. Tapi menyerahkan diri pada Sang Pencipta dan jalan takdir kita itu sebenarnya jauh lebih baik dibandingin kita ngotot dengan apa yang kita mau. Karena belum tentu yang terbaik, tapi kalau dari Sang Pencipta melalui semesta itu yang terbaik. Itu menurut kepercayaan saya ya, my dear Capricorn. Kalau kalian punya pendapat lain, sok wae, enggak apa-apa ya kan. Saya cuma nyampein aja pesannya seperti itu. Ini dari kartu surrender atau menyerahkan diri pada Sang Pencipta. Oke, pada jalan hidup kita. Nah, 3 kartu nih. Saya buka what will happen ya, apa yang akan terjadi di sini. Udah 3? Ya, udah 3. Oke, my dear Capricorn. Ada 4 of Pentacles, ada the Death, dan ada 2 of Cups yang terbalik. Oke, ceritanya begini. Joko ceritanya gini, ini dari kartu-kartu yang terbuka ya. Untuk karir, keuangan, dan bisnis, sebenarnya kalian masih ada di posisi yang sangat aman ya. 4 of Pentacles itu aman. Dan kedepannya juga beberapa saat ke depan juga akan lumayan aman. Nah, pasti kalian nunggu, tapi kan Mbak Lucy selalu ngomongnya tapi ya kan? Enggak, tapi saya mau ngomong sekarang tuh kan tapi lagi. Saya mau ngomong sekarang akan tetapi, pakai akan sama aja ya. Akan ada yang selesai, ada the death, ada hal yang akan selesai di dalam kehidupannya Capricorn. Apakah itu bagus? Bagus loh Capricorn, ya kan? Kenapa? Kalau itu selesai berarti membuka lagi hal lain yang akan masuk ke dalam kehidupan kalian. Jadi tidak serta-merta berhenti ya, kecuali kalau diambil nyawanya, itu beda lagi. Itu beneran the death yang sesungguhnya ya, beneran berhenti di kehidupan yang kali ini gitu. Karena kalau tarot dan kepercayaan saya juga itu mengenal yang namanya reinkarnasi gitu ya. Kalau kepercayaan kalian tidak sama, nggak apa-apa. Tapi kalau tarot memang bicara tentang hal tersebut. Oke, the death di sini pun kalau di tarot berarti akan ada hal yang berhenti di kehidupannya Capricorn, tapi digantikan oleh hal baru ya. Kalau mengenai karir, keuangan, dan bisnis itu masih mantap surantap, masih bisa dijadikan
sesuatu hal yang menggembirakan lah gitu ya untuk kalian para Capricorn. Cuma memang harus ada yang berhenti. Nah, kalau si yang balik lagi ke Four of Cups ini bicara tentang ketika kalian menjalankan apa yang menjadi tugas kalian di dunia ini dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, dan tiba harus berinvestasi atau memutuskan sesuatu sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, itu perlu hati-hati gitu sih, perlu hati-hati. Masih di posisi aman tapi tentu saja perlu hati-hati karena kadang-kadang kita berusaha membalikkan keadaan atau sesuatu and it didn't work, itu tidak berhasil, sehingga perlu hati-hati. Untuk yang sekarang sebenarnya masih aman tapi perlu kehati-hatian, itu saja. Dan ada akan hal yang berhenti, ya oke, baik karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan akan ada hal yang berhenti tapi kemudian digantikan dengan hal baru yang jauh lebih baik, oke? Dan kartu ketiganya, ya Mbak kok terbalik nih. Two of Cups-nya terbalik, berarti ada relasi yang tidak lagi baik untuk kalian para Capricorn ya. Jadi kalau ada relasi yang jelek, yang toksik, yang beracun, yang tidak membuat kalian berkembang, justru kalian mengecil, itu berarti harus memang selesai seperti kartu sebelumnya. Apakah relasi percintaan bisa, apakah relasi pertemanan bisa, persaudaraan, atau di karir, di bisnis kayak gitu. Terus kalau kalian bilang, "Ih, kalau persaudaraan gimana cara mutusnya? Kita kan berhubungan secara darah." Bener banget. Tapi kalau misalnya itu benar-benar toksik untuk kalian dan benar-benar membuat kalian gak bisa napas, atau kalian ngerasa kayak mengecil di situ, merasa terzolimi di situ, ya berhenti aja juga nggak apa-apa. Oke, so untuk pesan yang pertama seperti itu. Pesan yang kedua, a new romantic cycle begins. Ada sesuatu hal yang romantis yang akan datang ke dalam kehidupannya kalian para Capricorn. Tentang apa sih ini? Coba kita lihat. Satu aja cukup nggak? Coba saya buka. Satu aja cukup nggak? Iya, competition. Satu aja cukup ternyata. Gini, my dear Capricorn. Oops, sorry, saya disuruh ngambil lagi. Bentar ya, saya suruh ngambil lagi. 2 lagi deh, nggak cukup katanya 1. Oke, lah jatuh. Oke, 2 lagi. Oke, ada competition, ada the full, new beginning, dan ada self reflection, ada reflection. Oke. Ini berhubungan dengan satu hubungan yang romantis. Kalian lihat yang kartu sebelumnya kan, di pesan yang sebelumnya ada Two of Cups yang terbalik ya, terbalik. Oke, berarti yang itu kan harus ditinggalin. Tapi ternyata dengan adanya pesan kedua ini ya, di New Romantic Cycle Begins ini, akan ada sesuatu yang baru tuh dia. Terutama ketika kalian berkonflik di hubungan yang sebelumnya. Nih dia. Kalau kalian nih kartunya ya, Five of Wands. Jadi ditulisnya di sini competition, berkonflik ya, berkompetisi. Padahal kalau yang namanya cinta tuh nggak perlu kompetisi. Kalau saya mah nggak pernah merasa kayak saya harus berkompetisi dengan orang lain, terutama dalam hal cinta ya. Kalau emang cinta kan harus mempertahankan, harus memilih dan dipilih tanpa harus berkompetisi. Dalam arti ya, kalau ada orang ketiga mah sok wae ambil aja yang itu. Berarti urusannya bukan 2 orang, padahal yang namanya hubungan kan 2 orang gitu kan ya. Oke, anyway, untuk kalian yang berada di posisi tersebut, don't worry, be happy, akan ada new beginning. Nih kartu di tengahnya menegaskan dari pesan New Romantic Cycle Begin ini ya. So memang ada hal baru, terutama dalam hal percintaan, di kehidupan percintaannya Capricorn. Terus Mbak, selain percintaan ada nggak? Ya kalau mau, karena saya tidak mengkhususkan ini untuk bacaan cinta ya Capricorn, boleh-boleh aja di relasi yang seperti apa yang kalian sedang alami saat ini. Tapi karena spesifik kartu sebelumnya bilang tentang romantik
romantic relationship ya kan, romantic cycle. Jadi ya mau nggak mau ya tentang Cups ya, tentang cinta gitu loh Capricorn. Dan di Six of Cups ini, di hubungan baru ini, di relasi baru ini, monggo silakan, katanya akan ada self reflection. Kalian refleksi diri sendiri, kalian kembali lagi bertanya apakah memang ini worth it untuk dilanjutkan, apakah ini memang bagus untuk diteruskan dan tidak toxic seperti yang sebelumnya. Begitu sayang. Oke, so itu pesan kedua dari monologi Oracle card. Pesan ketiga, kartu ketiganya adalah self healing card ya. Kata kartunya yang perlu di healing dari kalian para Capricorn adalah inner child. Saya melihat beberapa komentar di YouTube, channel YouTube saya itu bicara tentang kepahitan, kayak saya sudah baik loh Mbak Lucy, orang itu tidak baik, tapi kok hidup dia lebih happy dibandingin saya. Nah, itu kepahitan yang mungkin juga berupa inner child yang perlu di healing, yang perlu disembuhkan. Karena apa? Kita nggak bisa banding-bandingin dengan orang lain. Kan yang terlihat seperti itu, yang sesungguhnya belum tentu seperti itu. Jadi mungkin aja itu hanya ilusi yang orang tersebut ciptakan supaya terlihat bagus, supaya terlihat baik, padahal belum tentu. Nah, sementara si Capricornnya memendam sambil bilang gini, saya kan udah baik tapi kenapa hidup saya begini gitu ya. Itu yang perlu di healing, itu yang perlu disembuhkan. Pesannya sih seperti itu. Saya cuma ngebacain ya. Tidak ngejudge, tidak menghakimi, apapun itu tidak akan saya hakimi sama sekali ya. Kalianlah yang lebih tahu hidup kalian, kalianlah yang bertanggung jawab atas hidup kalian masing-masing. Oke. Ini tentang apa? Tentang Knight of Swords yang terbalik, Queen of Wands yang tidak terbalik, dan Two of Wands yang terbalik. Lagi-lagi tentang relasi ya. Yang kali ini, kalau yang sebelumnya mungkin cenderung ke cinta-cintaan, yang ini relasi yang lebih kompleks, mungkin dengan keluarga, mungkin dengan teman, mungkin dengan rekan kerja, rekan bisnis, seperti itu. Jika ada kepahitan, itu yang mesti di healing ya, seperti kata kartunya. Karena mungkin kemarin-kemarin banyak drama, mungkin kemarin-kemarin visi misinya tidak bisa disatukan, tapi kali ini sudah berusaha jauh lebih baik lagi dan bisa diusahakan untuk jauh lebih baik lagi dalam berrelasi. Cuma untuk kalian yang dengar ini dan untuk Capricorn, karena kan bacaannya untuk Capricorn ya, ada yang perlu disembuhkan, yaitu akar pahit di dalam kehidupan kalian, inner child kalian yang mungkin dulu ngerasa kayak dikucilkan, dibully dan lain sebagainya. Itu yang perlu disembuhkan supaya bisa melihat dunia ini lebih baik lagi dan gak selalu overthinking dan gak selalu negative thinking. Jangan marah kalau saya bilang kayak gitu ya Capricorn, karena ascendant saya Capricorn, so saya tahu gimana rasanya jadi Capricorn ya, yang selalu overthinking dan punya negative thinking dan bisa melihat keburukan pada setiap situasi maupun orang. Tapi itu bagus loh. Jadi kan kita tahu duluan, wah ini nggak bener nih gitu kan, bagus. Oke. So bacanya udah sampai di sini my dear Capricorn. Jadi coba tanyakan satu hal tentang kalian, apa saja. Oh oke. Satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya jawab dengan yes or no. Percintaan memang no ya. Karir, keuangan, dan bisnis yes, lebih yes. Cuma ya memang harus refleksi diri, harus mawas diri gitu ya. Oke, so sekian bacaannya ya. Emang gak panjang-panjang Capricorn, tapi saya berharap ini bisa jadi pesan yang cukup
bisa kalian ambil maknanya atau cukup resonate dengan hidup kalian. Kalau enggak, GPP, nggak apa-apa. Anggap aja ini sebuah hiburan. Kalau kalian masih mau mampir ke sini, makasih banget dengan supportnya. Tetap semangat my dear Capricorn, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye-bye.